Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik ya? Alhamdulillah kalau baik. Jadi kita akan mempelajari tentang materi Eubacteria ya untuk hari ini. Nah, sebelumnya itu kakak ingatkan untuk mengisi link absen yang akan dikirimkan di WhatsApp grup ya. Di situ kakak akan memantau kehadiran kalian untuk hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang hendak dicapai hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan ciri dan struktur bakteri. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis dari bakteri. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Eubacteria ya. Eubacteria. Nah, adik-adik harus tahu bahwa Eubakteri ini terbagi atas 2, yaitu bakteri dan alga ganggang hijau biru. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya bakteri ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dari bakteri ini? Yang pertama yaitu tentang ciri dan struktur dari bakteri itu sendiri. Adik-adik ada yang tahu apa sih ciri dari bakteri? Ya, yang pertama ciri dari bakteri yaitu berukuran mikroskopis. Nah, kenapa bakteri itu dikatakan berukuran mikroskopis? Karena ukuran bakteri itu sangat kecil dan tidak mampu dilihat secara mata telanjang. Jadi bakteri ini hanya mampu dilihat menggunakan mikroskop. Nah, untuk struktur bakteri itu terbagi atas 2, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Untuk struktur luar bakteri ini terbagi atas beberapa bagian juga ya. Yang pertama yaitu kapsid. Nah, kapsid ini seringkali juga disebut dengan lapisan lendir. Lapisan lendir ini tersusun atas air dan polisakarida. Nah, apa sih fungsi dari kapsid ini? Jadi kapsid ini berfungsi untuk sebagai alat pelindung dari bakteri itu sendiri. Nah, Kak, fungsi lain dari kapsid itu apa? Nah, fungsi lain dari kapsid ini selain sebagai alat pelindung juga berfungsi untuk mempertahankan kelembapan yang ada di dalam sel bakteri. Nah, struktur luar yang kedua yaitu dinding sel. Jadi, bakteri ini juga memiliki dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas peptidogligan. Fungsi dari dinding sel ini hampir sama dengan kapsid, yaitu sebagai alat pelindung untuk sel bakteri. Selain sebagai alat pelindung, dinding sel ini juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari sel bakteri itu sendiri. Nah, untuk struktur luar yang ketiga yaitu ada membran plasma. Ya, ada membran plasma. Nah, fungsi dari membran plasma ini hampir sama dengan mitokondria, yaitu berfungsi pada saat proses respirasi atau saat proses pernafasan. Nah, struktur luar yang selanjutnya yaitu ada pili. Nah, apa sih pili itu? Jadi, pili ini merupakan rambut-rambut getar yang berukuran pendek yang dapat atau berfungsi dalam proses konjugasi ya. Nah, untuk struktur luar yang terakhir yaitu ada flagela. Apa sih bedanya antara pili dan flagela? Jadi bedanya antara pili dan flagela ini, jika pili dia itu berukuran lebih pendek, sedangkan flagela dia berukuran lebih panjang. Nah, pili ini berfungsi nanti pada saat proses konjugasi, yaitu pada saat proses pelekatan pada substrat.
Sedangkan flagela ini berfungsi sebagai alat pergerakan dari sel bakteri. Nah, adapun struktur dalam yaitu terdiri atas sitoplasma. Nah, sitoplasma ini terdiri atas ribosoid yang mengandung informasi genetik yang berupa RNA, DNA, dan kromosom. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar dari struktur bakteri. Nah, ini adalah kapsul yang berfungsi sebagai pelindung dari sel bakteri ya. Nah, kemudian ini adalah dinding sel yang berwarna merah, ini juga dinding sel. Nah, kemudian ada membran plasma, kemudian ada sitoplasma. Ini merupakan ada nukleoid yang terdiri atas informasi-informasi genetik ya. Oke adik-adik, kita akan melangkah ke materi yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk dari bakteri. Adik-adik harus tahu bahwa bentuk-bentuk bakteri ini terbagi atas 3 ya, yang disusun atas berdasarkan koloninya. Yang pertama yaitu bentuk bakteri kokus ya. Apa sih kokus ini? Nah, kokus ini merupakan bakteri yang berbentuk bulat. Ya, jadi bakteri yang berbentuk bulat itu disebut dengan kokus. Nah, kokus ini terbagi atas beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama ada bakteri monokokus. Dilihat dari namanya, kita sudah tahu bahwa mono itu berarti satu atau tunggal. Berarti monokokus ini bakteri kokus yang koloninya hanya satu atau tunggal ya. Nah, bakteri kokus selanjutnya yaitu diplococcus. Jadi setelah monokokus ada diplococcus. Kita lihat jadi kalau mono itu satu, berarti di itu adalah 2. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa diplococcus ini merupakan kokus yang koloninya itu berpasangan 2. Dia berpasangan 2-2 ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tetracoccus. Untuk tetracoccus ini merupakan kokus yang berpasangan 4-4 ya. Jadi kalau mono itu kokus yang tunggal atau satu, diplococcus itu berpasangan 2-2, maka tetracoccus itu berpasangan 4-4. Nah, untuk bentuk kokus selanjutnya ada Sarkina. Nah, Sarkina ini merupakan kokus atau bakteri yang berbentuk bulat yang koloninya itu membentuk menyerupai kubus. Ya. Jadi dia kalau Sarkina itu dia berbentuk kubus ya. Nah, selanjutnya yaitu ada Streptococcus. Dia ada Streptococcus. Nah, untuk Streptococcus ini dia berkoloni menyerupai rantai. Ya, untuk dia menyerupai rantai ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada namanya Staphylococcus. Ada namanya Staphylococcus, yaitu kokus yang koloninya menyerupai buah anggur ya. Jadi adik-adik harus tahu
bentuk-bentuk dari bakteri kokus ini. Yang pertama ada monokokus, yaitu bakteri atau kokus yang koloninya itu tunggal atau mandiri ya. Kemudian ada diplococcus. Nah, diplococcus merupakan kokus yang koloninya itu berpasangan dua-dua. Tetracoccus yaitu kokus yang koloninya berpasangan empat-empat. Nah, untuk Sarkina dia koloninya dia itu membentuk menyerupai kubus. Untuk Streptococcus dia menyerupai rantai, dan kalau Staphylococcus dia itu bergerombol ya dan menyerupai buah anggur. Untuk lebih jelasnya, ini merupakan bentuk bakteri kokus ya. Ini ada monokokus yang bentuknya tunggal, kemudian ada diplococcus yang berpasangan dua-dua. Nah, ini ada tetracoccus yang dia berpasangan empat-empat. Kemudian ada Sarkina yang dia berbentuk seperti kubus. Nah, kemudian ada Streptococcus yang berbentuk rantai, dan ada Staphylococcus yang berbentuk menyerupai buah anggur. Untuk materi ini bisa dipahami ya adik-adik. Oke, kita masuk ke bentuk selanjutnya, yaitu berbentuk batang ya. Nah, bakteri yang berbentuk batang ini biasa disebut dengan bacillus ya. Untuk bakteri yang berbentuk batang atau biasa disebut bacillus ini terdiri atas 3 bentuk ya. Yang pertama ada monobacillus. Monobacillus ini hampir sama dengan monococcus, yaitu sama-sama bacillus yang koloninya itu satu atau tunggal ya. Bedanya, kalau monococcus dia itu berbentuk bulat, sedangkan kalau monobacillus itu dia berbentuk batang. Nah, untuk bentuk selanjutnya ada diplobacillus. Diplobacillus ini hampir sama juga dengan diplococcus, yaitu bacillus atau bakteri yang berbentuk batang yang koloninya itu berantai dua-dua. Kemudian selanjutnya ada Streptobacillus. Ada Streptobacillus. Streptobacillus ini hampir sama juga dengan Streptococcus, yaitu bacillus atau bakteri yang berbentuk batang yang berbentuk rantai. Ya, yang berbentuk rantai ya. Jadi bentuk-bentuk dari bakteri ini pasti mudah untuk dipahami kan? Monobacillus berarti dia satu atau tunggal atau bisa juga mandiri. Nah, kemudian diplobacillus. Diplobacillus berarti dia berpasangan dua-dua, baik itu bakteri kokus maupun bakteri bacillus ya. Kemudian ada Streptobacillus, berarti bakteri yang berbentuk batang yang menyerupai rantai. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, kita bisa mengambil dari kata depannya. Kita bisa lihat, oh, mono berarti dia satu, diplo berarti dia dua. Kemudian strepto, oh, biar strepto itu dia berarti berbentuk seperti rantai ya. Ini merupakan gambar daripada bakteri yang berkoloni berbentuk batang. Ini ada monobacillus, kemudian ada diplobacillus. Nah, ini merupakan gambar daripada streptobacillus. Untuk materi ini adik-adik bisa pahami? Jadi kita masuk ke bentuk bakteri yang ketiga, yaitu bakteri yang berbentuk spiral atau lengkung. Untuk bakteri yang berbentuk spiral atau lengkung ini terdiri atas 3, yaitu
Yang pertama ada bakteri koma. Ada namanya bakteri koma atau biasa juga disebut dengan Vibrio. Nah, apa sih bakteri koma atau Vibrio ini? Nah, bakteri koma atau Vibrio ini merupakan bakteri yang berbentuk lengkung, yang lengkungannya itu kurang dari setengah lingkaran. Untuk bentuk bakteri yang kedua ada namanya bakteri yang berbentuk spiral. Nah, untuk bakteri yang berbentuk spiral ini merupakan bakteri yang berbentuk lengkung, yang lengkungannya itu lebih dari setengah lingkaran. Jadi kalau bakteri koma itu dia lengkungannya kurang dari setengah lingkaran, maka bakteri spiral itu merupakan bakteri yang lengkungannya itu lebih daripada setengah lingkaran. Nah, untuk bakteri selanjutnya ada namanya bakteri Spiroseta. Nah, apa sih bakteri Spiroseta ini? Bakteri Spiroseta itu merupakan bakteri yang berbentuk lengkung yang lengkungannya itu berupa piliran panjang dan tipis. Ini adalah 3 bentuk daripada bakteri spiral atau bakteri lengkung. Jadi yang pertama ada bakteri koma atau bakteri Vibrio, yaitu bakteri yang lengkungannya itu kurang daripada setengah lingkaran. Nah, yang kedua ada bakteri spiral, yaitu bakteri yang lebih dari setengah lingkaran. Nah, yang terakhir ada bakteri namanya bakteri Spiroseta, yaitu bakteri yang berupa piliran panjang dan tipis ya. Jadi yang ketiganya ini pasti mudah untuk dipahami. Yang pertama koma itu setengah lingkaran, kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan spiral itu dia lebih dari setengah lingkaran. Spiroseta itu dia berbentuk piliran panjang dan tipis. Nah, untuk memperjelas, ini merupakan bentuk-bentuk bakteri dari spiral atau bakteri lengkung. Nah, ini merupakan contoh dari bakteri koma atau Vibrio. Kemudian ini ada bakteri spiral ya. Nah, yang terakhir ini merupakan bakteri Spiroseta yang berupa piliran panjang dan tipis. Oke, sekarang kita masuk pada pembagian bakteri berdasarkan dengan ada tidaknya flagela. Nah, untuk pembagian bakteri berdasarkan ada tidaknya flagela ini terbagi atas beberapa bagian ya. Yang pertama ada namanya bakteri atrik. Nah, apa sih bakteri atrik itu? Jadi bakteri atrik ini merupakan bakteri yang tidak memiliki flagela. Kalau ada yang bertanya, apakah semua bakteri memiliki flagela? Tidak semua bakteri itu memiliki flagela. Ada bakteri yang memiliki flagela dan ada yang tidak memiliki flagela. Untuk bakteri yang tidak memiliki flagela itu dinamakan dengan bakteri atrik ya. Kemudian ada namanya monotrik. Apa itu bakteri monotrik? Jadi bakteri monotrik ini merupakan bakteri yang memiliki satu flagela pada ujungnya. Kalau atrik dia tidak memiliki flagela, maka monotrik itu dia hanya memiliki satu flagela. Kemudian yang ketiga ada namanya lotofrik. Apa itu bakteri lotofrik? Jadi bakteri lotofrik ini merupakan bakteri yang memiliki seberkas flagela pada
salah satu ujungnya. Jadi kalau monotrik dia hanya punya satu flagela, maka kalau di lotofrik dia memiliki seberkas flagela. Seberkas flagela ini apa? Seberkas flagela itu berarti flagela yang lebih daripada satu. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya bakteri amfitik. Nah, apa itu bakteri amfitik? Bakteri amfitik ini merupakan bakteri yang memiliki satu flagela atau seberkas flagela pada ujung-ujungnya. Jadi dia punya satu flagela atau seberkas flagela yang terdapat pada ujung-ujungnya atau yang terdapat pada dua ujung dari bakteri itu sendiri. Nah, bentuk yang terakhir ada namanya peritrik. Jadi, bakteri peritrik ini merupakan bakteri yang memiliki flagela di seluruh tubuhnya. Jadi, kalau altrik berarti dia tidak memiliki flagela, monotrik dia hanya punya satu flagela, lotofrik dia memiliki seberkas flagela, sedangkan pada amfitik dia itu memiliki satu flagela atau seberkas flagela yang terdapat pada ujung-ujungnya. Sedangkan peritrik dia memiliki flagela yang ada di seluruh tubuhnya ya. Untuk memperjelas yaitu di sini ada gambarnya ya. Yang ini merupakan bakteri atrik atau bakteri yang tidak memiliki flagela. Di sini dia tidak memiliki sama sekali flagela ya. Nah, yang kedua yaitu monotrik. Dia hanya mempunyai satu flagela pada ujungnya. Sedangkan ada namanya lotofrik. Nah, lotofrik ini merupakan bakteri yang memiliki seberkas flagela pada salah satu ujungnya ya. Jadi dia mempunyai seberkas flagela. Kemudian ada amfitik. Nah, amfitik ini memiliki satu flagela atau seberkas flagela. Jadi ada yang memiliki hanya satu flagela, tapi ada juga yang memiliki seberkas flagela. Nah, kemudian bakteri yang terakhir ada namanya bakteri peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagela di seluruh tubuhnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Oke adik-adik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis bakteri. Jenis-jenis bakteri ya. Nah, bakteri ini dibagi berdasarkan beberapa tipe ya. Yang pertama yaitu jenis bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama yaitu berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, untuk bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan ini dibagi atas dua, yaitu ada namanya bakteri heterotrof dan ada namanya bakteri autotrof. Apa sih bedanya antara bakteri heterotrof dengan bakteri autotrof? Jadi, bakteri heterotrof ini merupakan bakteri yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Kalau bakteri heterotrof tidak mampu menyusun makanannya sendiri, terus apa itu autotrof? Autotrof itu merupakan bakteri yang sudah mampu menyusun
makanannya sendiri. Jadi bisa diingat ya, heterotrof itu berarti dia belum mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan kalau autotrof itu dia sudah mampu menyusun atau membuat makanannya sendiri. Nah, kalau heterotrof ini tidak mampu menyusun makanannya sendiri, lalu dengan cara apa dia bertahan hidup? Bakteri heterotrof ini dia bertahan hidup dengan dua cara. Yang pertama yaitu dia hidup sebagai saprofit, dan yang kedua itu dia hidup sebagai parasit. Apa bedanya antara saprofit dengan parasit? Saprofit itu merupakan bakteri yang hidup dengan cara dia memakan zat organik dari sisa-sisa organisme lain. Itu adalah pengertian dari saprofit, yaitu bakteri yang bertahan hidup dengan cara memakan zat organik dari sisa-sisa organisme lain. Sedangkan apa itu parasit? Parasit itu berarti dia bertahan hidup dengan cara menumpang pada organisme lain. Nah, organismenya itu bisa manusia, bisa hewan, maupun bisa tumbuhan. Jadi bakteri yang bersifat parasit ini merupakan bakteri yang sangat merugikan, karena dia hanya menumpang hidup pada organisme lain. Nah, kalau kita ambil contohnya itu, contoh yang hampir sama dengan bakteri parasit itu seperti benalu ya, yang dia menumpang hidup pada tanaman inangnya atau tumbuhan inangnya. Nah, kemudian jenis-jenis bakteri selanjutnya yaitu berdasarkan sumber oksigennya. Ya, yang kedua itu berdasarkan sumber oksigennya. Ini terbagi atas dua, yaitu ada namanya bakteri aerob, ada namanya bakteri anaerob. Apa bedanya aerob dengan anaerob? Kalau aerob ini merupakan bakteri yang menggunakan sumber oksigen langsung atau oksigen bebas untuk proses respirasinya. Sedangkan kalau bakteri anaerob itu merupakan bakteri yang tidak menggunakan O2 bebas pada proses respirasinya. Ya, jadi bisa dipahami sampai sini ya adik-adik ya. Oke, demikian materi kita hari ini. Nanti tugasnya akan dikirimkan melalui WhatsApp grup ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri materi, kita akan menyimpulkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar tentang ciri dan struktur bakteri, yaitu ciri-ciri bakteri itu dia berukuran mikroskopis atau berukuran kecil ya. Kemudian struktur bakteri terbagi atas dua, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur luar itu terdiri atas kapsid atau lapisan lendir, kemudian ada dinding sel, ada membran plasma, ada pili, dan ada flagela. Nah, sedangkan struktur dalam itu terdiri atas sitoplasma yang terdiri atas ribosoid yang mengandung informasi genetik yang berupa RNA, DNA, dan kromosom ya. Kemudian yang kedua tadi ada tentang bentuk-bentuk daripada bakteri. Nah, bentuk bakteri yang pertama ada namanya bentuk bakteri kokus atau bentuk bakteri bulat yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada namanya bakteri monokokus, kemudian ada diplococcus, kemudian yang ketiga itu ada tetracoccus. Nah, bakteri selanjutnya itu ada namanya bakteri Sarkina, kemudian ada Streptococcus, dan yang terakhir ada Staphylococcus. Nah, untuk bakteri yang kedua tadi yaitu bakteri yang berbentuk batang. Nah, biasa disebut dengan bakteri Bacillus ya. Nah, bakteri Bacillus ini terbagi atas tiga, ada Monobacillus,
Diplobacillus, dan kemudian ada Streptobacillus. Nah, bakteri yang terakhir tadi yaitu bentuk bakteri yang berbentuk spiral atau lengkung. Terbagi juga atas 3, yaitu ada bakteri koma atau vibrio, kemudian ada bakteri yang berbentuk spiral, dan ada bakteri yang terakhir yang namanya bakteri spiroseta. Nah, setelah bentuk bakteri, kemudian ada namanya bakteri yang berdasarkan ada tidaknya flagela. Yang berdasarkan ada tidaknya flagela tadi ada 5, yaitu ada bakteri atrik, kemudian ada monotrik. Nah, yang ketiga itu namanya lotofrik, yang keempat ada namanya amfitrik, dan yang terakhir namanya ada peritrik. Nah, materi yang terakhir yang tadi kita bahas yaitu tentang jenis-jenis bakteri. Nah, yang dibagi berdasarkan yang pertama cara memperoleh makanannya terbagi atas 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof itu merupakan bakteri yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan autotrof itu merupakan bakteri yang sudah mampu menyusun makanannya sendiri. Nah, cara hidup bakteri heterotrof juga ada 2, yaitu ada yang hidup sebagai saprofit, ada juga yang hidup sebagai parasit. Nah, pembagian yang terakhir yaitu pembagian berdasarkan sumber oksigennya yang dibutuhkan dalam proses respirasi. Itu juga terbagi atas 2, yaitu ada namanya bakteri aerob dan ada namanya bakteri anaerob. Oke. Jadi demikian materi kita hari ini adik-adik. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpul tepat waktu ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.